aktivitas bisnis online. Banyak dari kita yang kebingungan dalam melakukan rutinitas menjalankan bisnis dan cenderung tidak konsisten. Akibatnya, banyak waktu yang kita jalankan untuk bekerja tidak maksimal dan berantakan karena tidak memiliki ritme yang tetap dalam menjalankan bisnis. Jika kalian mengalami hal tersebut, maka video ini mungkin bisa jadi referensi untuk menata kembali ritme kerja yang berantakan menjadi lebih teratur dan produktif. Jika kalian mengalami hal tersebut, mungkin video ini bisa menjadi referensi untuk kalian menata kembali ritme kerja yang berantakan menjadi lebih baik dan produktif. Bagaimana caranya? Simak sampai selesai dan praktekkan. Oke, aktivitas harian untuk pebisnis online. Semua media online. Banyak yang kebingungan. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak yang kebingungan tentang aktivitas apa sih yang dilakukan oleh pembisnis online itu setiap harinya. Cara konsistennya seperti apa itu kebanyakan teman-teman bingung. Malah ada yang sama sekali tidak membuka bisnisnya, nggak buka dashboardnya, cuman seingatnya saja. Padahal intensitas kita melakukan aktivitas di dashboard atau di sistem itu juga menjadi nilai tambah sistem mendeteksi kita aktif, dan bisa jadi dengan cara kita aktif tersebut traffic itu juga didapatkan. Karena saya selalu mengibaratkan seperti ini, meskipun kita berjualan online, tapi kita juga harus ada minimal, meskipun fisik kita tidak stay di dalam bisnis kita, tapi minimal pemikiran kita tuh selalu ada. Ibaratnya kalau kita buka toko, ya kita jaga, kita buka, kita rawat, kita bersihkan, kita tata, terus kita kelola lah, intinya seperti itu. Begitu juga bisnis online. Tapi rata-rata teman-teman paling buka 2 hari sekali, kadang seingatnya, apalagi yang menjalankan dengan cara masih disambi atau masih sekenanya, dengan misal masih bekerja tapi dia sambil jualan online. Itu banyak lupanya kadang kayak gitu. Jangan seperti itu. Stop cara-cara seperti itu, sempatkan waktu, fokus, dan sebisa mungkin pikiran kita tuh selalu ready di bisnis kita, dan selalu yakin bahwa ketika kita fokus ke apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita jalankan di online ini, itu bakal menghasilkan hasil yang lebih. Nah, urutannya gimana aja sih aktivitas yang dilakukan? Sebenarnya ini juga bukan menjadi tolak ukur, tapi dengan cara ini saya pribadi sudah melakukan selama 6 tahun tanpa jeda. Kalau dibilang konsisten sebenarnya masih masih jauh dari kata konsisten, tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin pikiran saya itu saya letakkan di bisnis saya, dan saya yakin bahwa dengan aktivitas yang saya lakukan, aktivitas apapun itu, akan ada hasilnya. Dan saya selalu berpikir kalau semuanya itu disambi sekenanya, ya rezeki kita pasti sekenanya juga, sedapatnya juga. Nah, seperti itu. Nah, aktivitas apa sih yang dilakukan? Nanti kita bahas satu persatu. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi kalau panutan sih
terlalu terlalu mendramatisir, tapi lebih ke siapa tahu bisa menjadi referensi teman-teman yang kebingungan nih. Setiap hari itu mau ngerjain apa, setiap hari aktivitasnya apa saja. Ini berlaku untuk semuanya. Semua kegiatan online maupun offline lah. Offline juga sebenarnya ya sama. Kita harus buka toko, misal karyawan kita yang buka ya kita juga harus pantau, nggak lepas begitu saja. Karena hati-hati, banyak pebisnis yang terpeleset. Karena apa? Lupa daratan. Dalam artian apa? Bisnisnya sudah mulai jalan, sudah punya karyawan, merasa karyawannya sudah bisa didelegasikan semua pekerjaan, dia tinggal jalan-jalan. Padahal enggak. Meskipun karyawan kita itu bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sekuat tenaga, tapi tanpa perhatian dari kita, mereka pun juga pasti banyak yang kurang semangat. Karena sentuhan, perhatian, terus pemikiran, terus masukan dan lain sebagainya itu dibutuhkan. Kita pun sebagai owner misal, itu juga butuh masukan dari tim kita. Begitu juga sebaliknya, tim kita butuh masukan dari kita sebagai owner. Jadi hati-hati, jangan merasa bisnisnya sudah jalan, punya karyawan banyak, sudah setiap hari siklus penjualannya bagus, menganggap bisnis itu bisa autopilot. Ingat, yang bilang autopilot itu hanya orang-orang yang mau buka kelas. Hati-hati, lihat juga bisnisnya yang bilang autopilot itu apakah bisnisnya berjalan dengan lancar atau amburadul. Nah, itu perlu ditelaah lebih dalam. Bukan berarti tidak boleh mengikuti workshop atau kelas-kelas private lainnya, tapi juga perlu analisis yang mendalam terhadap si mentor tersebut. Jadi boleh kok ikut workshop apapun itu boleh dan bagus, bukan jelek ya, bagus. Tapi hati-hati, jangan hanya ikut-ikut workshop tok, tapi tidak mentelaah sampai ke dalamnya. Dalam artian tidak mencari asal-usul si mentor tersebut. Atau mungkin dulunya bagus, tapi sekarang tidak bagus bisnisnya. Bisa jadi. Karena apa? Ya, teori itu sama praktek pasti berbeda. Teori dan praktek itu berbeda. Makanya saya selalu menekankan ini bukan menjadi tolak ukur, bukan menjadi kunci, tapi ini adalah alur yang biasa saya kerjakan, coba diterapkan. Siapa tahu ya cocok. Tapi alhamdulillah selama 6 tahun jalan 7 tahun saya menjalankan bisnis online dengan cara ini, dengan konsistensi yang ada, itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun kadang juga banyak hal-hal yang kurang, tapi setidaknya kita bisa stabil di tengah persaingan yang sangat-sangat ketat. Nah, di dagangankita.com saya yang ditunjuk sebagai mentor dan teman-teman mentor lainnya nantinya itu membersamai teman-teman semua untuk yuk kita gak usah bayar lah, gratis, gak apa-apa kok. Kita sharing, kita memberikan edukasi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan itu real, masih berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak akan jual kelas kok. Karena saya selalu berprinsip sebisa mungkin berbagi, tapi kalaupun misal kedepannya harus berbayar itu karena ada benefit-benefit lebih. Misal, contohnya teman-teman gabung di dagangankita.com ingin minta konten yang itu hanya dimiliki teman-teman, request konten. Nah,
Nah itu biasanya nanti ada biayanya. Tapi kalau kontennya sesuai yang disediakan oleh dagangankita.com, ya insya Allah sepengetahuan saya itu gratis. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan adminnya seperti apa. Nah gitu, nggak usah panjang lebar karena nanti durasinya terlalu panjang. Ini juga udah terlalu panjang. Aktivitas apa sih yang dijalankan setiap harinya? Itu langsung kita cek. Ini kita contohkan di marketplace ya. Yang nggak beda jauh lah dengan nanti misal Facebook, terus Instagram, terus Google Map, terus website dan lain sebagainya, kurang lebih sama. Tapi ini kita contohkan aktivitas yang di marketplace, karena marketplace itu kan intensitas trafficnya itu lebih banyak karena sudah ada wadahnya. Bukan berarti Facebook nggak ada ya, tapi sepengalaman saya itu traffic terbanyak itu dari marketplace, karena marketplace itu tingkat kepercayaan konsumen untuk belanja di marketplace itu lebih tinggi, bukan tinggi tapi lebih tinggi dibanding tempat-tempat lain. Mungkin gitu. Kita langsung coba apa saja sih aktivitas yang dilakukan di Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan seller center Shopee. Dan ini adalah tampilan seller center Lazada. Kalau ini tampilan dari seller center Tokopedia. Nah, aktivitas apa sih yang kita lakukan setiap hari dari memulai sampai dengan hari tersebut selesai? Maksudnya sampai dengan istirahat kembali. Kalau saya pribadi itu biasanya tidak membatasi waktu harus sekian menit di komputer, sekian jam di kerjaan, sekian lama di itu enggak, tapi setiap hari yang saya lakukan itu misal bangun pagi subuh misalnya, bangun pagi sholat subuh kalau kita muslim ya, kalau yang non muslim ya aktivitas lainnya lah, yang jelas ini saya berbicara konteksnya kita muslim. Nah itu sholat subuh sebisa mungkin jalankan dengan berjamaah di masjid, sebisa mungkin. Tidak usah buka handphone, jangan buka handphone sebelum selesai sholat subuh. Buka kalau lihat jam, misal kalau kita nggak punya jam dinding, ya jam di HP kita lihat, oh sudah jam, kalau di Jogja misal jam 4, berarti kita bangunnya bikin alarm jam setengah 4, jam 4 kurang seperempat, jam 4 kurang 5 menit, jam 4 maksimal. Nah itu kita bangun, kita lihat jam, oh sudah waktunya subuh, kita siap-siap ke masjid, kita sholat. Nah sholat juga nikmati ritme ibadah yang ada. Nikmati sholatnya, zikirnya, bukan berarti cuma subuh ya, nanti zuhur, asar, maghrib, bisa juga kalau bisa, sebisa mungkin, bukan kalau bisa, sebisa mungkin jamaah, sebisa mungkin. Karena sholat itu kan wajib. Kalau nggak bisa jamaah ya di rumah, tapi usahakan berjamaah. Itu kuncinya untuk kalau kita muslim ya. Kuncinya di situ. Setelah itu pulang dari masjid, usahakan membaca Al-Quran. Barang satu ayat atau sebanyaknya. Minimal satu ayat atau sebanyak-banyaknya. Terserah teman-teman mampunya seberapa, tapi sempatkan untuk membaca Al-Quran. Setelah selesai, rehat sejenak, ya 5, 10, sampai 15 menit lah. Lalu, kalau nggak buka komputer, coba buka handphonenya. Kalau lewat handphone, langsung buka seller centernya. Hal pertama yang dilihat itu adalah, ada nggak chatting yang masuk. Itu hal yang utama dan hal yang harus sering diperhatikan sepanjang hari. Karena perhitungan performa chatting itu dihitung dari berapa cepat kita membalas. Semakin cepat performanya semakin bagus. Apakah kita dari pagi sampai tengah malam harus membalas? Kalau bisa, iya. Tapi kalau misal nggak bisa, minimal 1 jam sekali dibuka. Atau di jam-jam kerja
Jam kerja itu kan biasanya ya jam 8 sampai jam 5 sesuai jadwal tokonya. Misal sudah kita jadwalkan toko kita aktif jam operasional jam 8 sampai jam setengah 5 ya, jam-jam itu dimaksimalkan sebisa mungkin, secepat mungkin kalau misal kita belum punya karyawan ya. Tapi kalau kita punya karyawan, didelegasikan sebisa mungkin, diwajibkan dalam jam kerja, di waktu jam kerja itu wajib membalas chatting maksimal 5 menit harus sudah dibalas chatting yang masuk. Sebisa mungkin masuk chatting, balas dan lain sebagainya. Itu pertama, karena itu penting sekali. Jangan sampai konsumen yang sudah masuk ke toko kita sudah bertanya, kelamaan kita balas, dia pergi mencari toko yang lain. Nah, itu jangan sampai sebisa mungkin, karena intensitas konsumen stay di marketplace itu nggak lama, biasanya cepat. Nah, makanya sebisa mungkin kita balas. Dan kalau nggak kita cepat balas, nanti dia sudah meninggalkan aplikasinya, dia kadang mau buka itu malas. Karena apa? Di chatting itu kan juga banyak sekali broadcast dari seller-seller lain. Nah, itu yang pertama, chattingan dicek dulu. Yang kedua, cek ada orderan yang masuk enggak. Ini pagi ya, pagi-pagi. Ada orderan yang masuk enggak? Kalau misal ada orderan yang masuk, kalau masih kita kerjakan sendiri, nanti ketika sudah waktunya kita packing, kan nggak mungkin habis subuh packing kan, yo kerajinan lah. Misal kita biasanya packing jam setelah zuhur, berarti kita cek dulu ada nggak barangnya. Terus nanti kalau misal barangnya kosong, ternyata stoknya masih on, stok continue gitu, kira-kira adanya kapan, masih nutut nggak waktunya. Kalau misal sudah nggak nutut, coba di chatting konsumennya. Di chatting, misal contoh, ada orderan 1 misal di Lazada. Misal sudah saya cek, untuk chattingnya nggak ada yang masuk, itu kita cek, kita refresh, ternyata ada orderan, baik melalui handphone maupun lewat komputer. Ini saya mempraktekkan lewat komputer. Karena saya lebih condong mengerjakan pekerjaan itu melalui komputer. Tapi kalau lewat handphone biasanya aktivitas yang sederhana ya itu tadi, buka chatting, cek orderan, kalau ada orderan dicek orderannya apa, berapa banyak orderannya, supaya hari tersebut ada persiapan. Ketika ada orderan banyak, kita sudah siap di depan. Ketika orderannya sedikit, kita juga sudah siap, barangnya ada enggak dan lain sebagainya. Ketika orderan ada, itu langsung kita cek barangnya, orderannya, segera kalau ada ya kita pagi itu kita misal RTS dulu, RTS itu ready to ship, diproses dulu, nanti terus dicetak resinya nanti bisa, atau dibiarkan dulu, nanti pas di jam di jam kita aktivitas atau di jam aktivitas kantor karyawan itu langsung nanti diproses. Jadi kita mengetahui di awal, jangan sampai ketika kita punya karyawan kita nggak tahu orderan kita berapa, stok kita gimana, itu jangan sampai. Karena apa? Fatal. Benar, kita punya karyawan yang bekerja ekstra dan bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya dan bagus, tapi tanpa pergerakan dari kita sebagai owner itu juga pasti kurang sempurna. Makanya kita harus mengetahui di awal. Sebisa mungkin karyawan belum tahu, kita sudah tahu, sudah menguasai hal tersebut. Nah, nanti kalau misal sama karyawannya belum diproses, kita tahu, oh kenapa kok nggak diproses, orderan ini kok nggak diproses, ada apa, stoknya gimana, kayaknya kemarin update ada, saya cek sepertinya ada, posisinya di sana, coba dicek lagi dan lain sebagainya. Ketika orderan sudah kita cek, sudah selesai kita cek, itu hal lain yang kita perhatikan adalah bisnis analisisnya. Hal ketiganya bisnis analisisnya, baik itu di Tokopedia, Lazada, Shopee, itu yang kita cek. Yang ketiga adalah bisnis analisis. Bisnis analisis itu bisa dicek kalau di Shopee itu di bisnis saya, atau di tampilan depan gini. Kalau komputer ini langsung ada tampilannya di depan gini.
trafficnya hari ini berapa, terus pembeliannya berapa, tingkat konversinya berapa di pagi hari. Tapi kalau untuk detailnya biasanya di bisnis saya nanti ada, kalau Shopee harus di-refresh lagi, setelah klik terus di-refresh. Nah ini kan ada pergerakannya ini kira-kira naik enggak, tanggalnya, jamnya, dan lain sebagainya. Terus dicek kemarin itu seperti apa, terus dicek lagi 7 hari sebelumnya itu seperti apa, ada nggak kenaikan. Jangan sampai kita nggak tahu loh data kayak gini. Kita harus tahu, kita cek hariannya, hari ini jam sekian kira-kira naik nggak. Misalnya hari ini jam 11, itu ternyata pengunjungnya ada kenaikan. Misal, ternyata jam 6 pagi, ternyata pengunjungnya ada kenaikan. Ketika kita melihat ada pengunjung, ada kenaikan seperti ini pertanda hari tersebut, misal pagi hari tersebut ada banyak kemungkinan akan baik. Dari segi trafficnya, dari segi orderannya, dan lain sebagainya. Itu kalau pagi-pagi naik, ini kan berarti asumsinya hari kemarin dan hari ini ada kenaikan. Berarti hari ini lebih baik dari hari kemarin di jam yang sama. Ya toh? Seperti itu. Kalau di Lazada seperti ini. Di bisnis saya, bisnis analisis, nah ini kelihatan. Nanti kelihatan misal di trafficnya, kita lihat trafficnya, terus kita lihat dashboardnya, nanti kita perhatikan di sini. Ini hijau ini pengunjung, biru ini hijau ini pengunjung, biru pendapatan. Nanti bisa kita custom, kita mau ambil yang mana, misal hariannya atau apa, terus nanti kompetisinya dan lain sebagainya. Terus dilihat kemarin versus 7 hari sebelumnya itu ada kenaikan 491%. Berarti ini pengunjungnya naik tinggi banget. Tetapi konversinya rendah. Nah, konversi rendah seperti ini banyak kemungkinan. Kemungkinannya mungkin produk kita kurang diminati, tapi pengunjungnya banyak. Produk tersebut banyak yang nyari, tapi pas di toko kita kurang diminati. Kenapa kok kurang diminati? Mungkin variannya, atau mungkin harganya, atau mungkin warnanya. Varian itu kan ada banyak, varian ukuran, varian warna, varian motif, mungkin nggak cocok. Ada banyak yang masuk pengunjung, tapi nggak menemukan apa yang dia cari. Misal kalau harga kemahalan, berarti kita lihat kompetitor kita. Kompetitor kita seperti apa? Bukan berarti mau perang harga ya. Ingat, kita punya harga sendiri. Jangan tertarik dengan bisnis orang lain. Ada orang lain ngomong, tempat saya dapat laba 100.000 per unit. Tempatku dapat 200.000 per unit. Jangan patokan itu. Tapi kita fokus ke bisnis kita. Karena kalau kita ngeliat rumput tetangga, nggak akan ada habisnya. Kita perhatikan aja bisnis kita. Kalau kita mau ngambil 10.000, ya kalau memang target market, target kompetisi, terus produknya memang dapatnya segitu dan 10.000 itu nominalnya sudah 100%, why not? Kan gitu kan. Kenapa tidak? Nggak usah berpatokan dengan bisnis orang lain, dalam artian teman atau apa yang dia, punya aku kalau nggak harga segini nggak mau, kalau nggak laba segini nggak mau. Kita fokus ke tempat kita aja, meskipun kadang nominalnya dapat 10.000, 5.000 per item, tapi yang kita kejar misal kuantitinya. Kita kan harus punya target kita apa, kuantiti atau seperti apa. Kalau target kuantiti dengan kompetisi yang crowded atau kompetisi yang ketat, ya nggak mungkin kita ngambil laba yang banyak, kan gitu toh. Labanya ya mengikuti aja, tapi jangan sampai minus atau jangan sampai terlalu tipis, bahaya, kan gitu. Sebisa mungkin memang cari laba yang sebesar-besarnya, tapi kita juga lihat dong market kita, barang kita, dan lain sebagainya. Nah ini konversi ini banyak kemungkinan. Terutama biasanya kalau nggak gambarnya, mungkin harganya, kompetisi di
produknya dan lain sebagainya. Tapi dari segi pengunjung ada kenaikan. Ini investasi terbesar itu adalah pengunjung. Nah, pengunjung ini juga kita harus tahu ini pengunjung murni atau pengunjung yang kita push pakai budget. Nah, ini juga penting. Kalau misal kita organik, pengunjungnya naik signifikan, itu bagus banget. Tapi kalau misal kita pakai biaya iklan, kalau ini kebetulan saya pakai biaya iklan. Pakai biaya iklan dengan harian kalau nggak salah 25 atau 30 ribu, lupa saya. Nanti kita cek juga. Atau 50 ribu, lupa. Sekitar segitu. Nah, kalau kita pakai biaya iklan, ini wajib naik terus. Kalau nggak naik terus berarti iklan kita nggak bagus. Tapi kalau organik itu ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Karena ya namanya organik menyesuaikan. Kalau semakin banyak kompetitor yang bermain iklan berbayar, organik kita nggak cepat naik, ya itu wajar. Kalau misal organik kita cepat naik, ya itu memang produk kita pas nyari kata kuncinya, peminatnya memang banyak, memang variannya bagus dan lain sebagainya. Nah, ini kita cek semuanya, baik di Tokopedia maupun Shopee ataupun di tempat lain yang ada bisnis analisisnya. Ini kita cek. Nanti kalau sudah dicek 7 hari, cek 30 hari terakhir. Nah, di 30 hari terakhir itu ternyata ada kenaikan. Karena apa? Sebelumnya itu organik, terus kita naikkan dengan cara iklan berbayar. Karena apa? Kita itu selalu bermain, awal-awal itu organik dulu. Dilihat traffic secara organik itu bagus nggak? Kalau misal traffic secara organik itu sudah kita dapatkan, kita pilih produk mana yang akan kita up. Apakah produk yang benar-benar baru, atau produk yang ada trafficnya, atau produk yang sudah penjualannya bagus. Itu pilihan, terserah mau ambil yang mana, nggak ada patokannya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu apa pergerakan toko kita ini, kenapa kok naik, kenapa kok turun, kenapa kok konversinya jelek. Maksudnya di bawah 1 ini kan sangat jelek, minimal ya 2 lah konversi itu. Minimal 2 atau di atas 1, di atas 1,5 konversinya. Konversi ini kan dihitung dari total pengunjung terus dibagi pembelian. Misal ada 1.300 pengunjung, ada orang 1 beli, ya berarti 0, sekian. Kayak gitu misal. Atau ada 1.000 pengunjung yang beli 100, berarti konversinya 10 ke atas. Kan seperti itu. Nah, ini total halaman. Kalau dari segi pendapatan per pembeli memang turun. Ini ada kemungkinan yang banyak dibeli itu dibanding 30 hari sebelumnya itu ini harganya lebih murah. Karena apa? Ini toko baru. Nanti pendapatannya naik. Nah, jadi jangan panik, wah ini kok turun, ini kok naik. Nah, jangan panik, tapi telaah dulu, perhatikan dulu, pahami pergerakannya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu bisnis analisis kita, produk-produk mana sih yang geraknya bagus. Nah, kita lihat di produk kalau di Lazada, kalau di Shopee kita lihat di bawahnya berdasarkan produk, berdasarkan ini kita lihat 30 hari terakhir. Berdasarkan produk, ini kalau Shopee kayaknya secara organik deh. Berdasarkan produk, penjualan itu produknya A. Berdasarkan yang dilihat nih, nah ini nanti ada kemungkinan kita akan push ini pakai biaya iklan. Karena apa? Secara organik dia naik, bagus. Tapi konversinya masih jelek, mungkin gambarnya kurang bagus, atau variannya kurang bagus, atau harganya kurang kompetitif, dan lain sebagainya. Ini semuanya kita cek, kita analisis, sebisa mungkin dihafalkan lah, dicek ini naik enggak, ini turun enggak. Nah, fungsinya kita sebagai owner kan gitu, apalagi pembisnis masih awal, ini harus rajin-rajin. 3 hal itu wajib kalian kerjakan. Meskipun nanti sudah punya karyawan, kalian juga harus cek ini. Jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan, habis naik, turun, kalian yang susah. Nanti, kok bisnisnya turun? Aduh, kok penjualannya turun? Sadar nggak? Kamu tuh sudah meninggalkan pekerjaanmu. Senang-senang. Ya emang punya uang bebas, memang punya uang bebas. Tapi bisnismu kalau kacau, kamu yang pusing kan gitu. Nah itu, setelah itu apa? Kita cek promosi. Kan tadi udah, terus kita cek promosi. Mumpung misal kita masih mengerjakan sendiri, mumpung kita belum memproses pesanan, pagi-pagi itu kita cek semuanya, promosinya, kampanyenya.
Ada enggak yang bisa diikuti? Misal kalau Lazada ada yang bisa diikuti, ya udah diikuti saja. Selagi harganya masuk, produknya bisa ikut, ya kita ikuti aja. Kenapa tidak kan gitu toh? Jangan kolot lah. Aku nggak mau ikut promosi, aku nggak mau nurunin harga. Ya kalau harganya masih wajar, kenapa tidak kan gitu toh? Nah itu. Nah ini misal dari 115 ke 112. Ya masuk lah cuma Rp3.000. Wong kita kan punya hitungan laba berapa kan gitu. 197 ke 193 turun 4.000. Oke lah masuk. Oke, kalau masuk kita setujui. Ikut nih kampanyenya. Tapi kampanyenya kita baca. Kampanyenya apa? Jangan sampai kampanye gratis ongkir ditanggung penjual kalian ikuti ya boncos. Kan gitu. Nah, setelah itu kita cek semua kampanye-kampanyenya. Campaign mana yang bisa kita ikuti, kalau bisa kita ikuti, kalau belum bisa karena seller baru ya udah skip aja. Tapi aktivitas setiap hari kalian cek supaya apa? Tidak tertinggal satu campaign pun yang harganya masuk. Kalau nggak masuk jangan dipaksa. Nah, kita cek semuanya di Shopee, di Tokopedia juga gitu. Di Tokopedia misal di promosinya mana? Nah di promosi misal apanya kan gitu. Yang mau kita ikuti apa? Kampanyenya mana ya? Misal kalau mau top ads, misal kalau di Shopee di halaman promosi saya, nanti di sini ada promosi Shopee. Ikuti promosi resmi Shopee. Misal ada promosi yang bisa kita ikuti, ya kita ikuti. Nah, selesai mengikuti semua promosi, apalagi yang kita cek itu adalah voucher-voucher. Nah, voucher-voucher ini kira-kira sudah habis enggak? Tapi kalau biar ini enggak setiap hari, ini enggak perlu setiap hari sih. Biar enak itu kalian harus punya Excel yang nantinya bisa untuk mantau buat promosi ini di tanggal ini, nanti habisnya tanggal ini. Nah, itu nanti enggak usah buka-buka ini. Kalau misal tokonya banyak tinggal dicek, di toko ini ternyata udah mau habis kampanyenya. Karena ini kan kampanyenya biasanya per 3 bulan ini promosinya. Nah itu terus nanti kalau misal promosi berbayar ya dicek promosi berbayarnya. Setiap hari ini harus dicek kalau kalian main promosi berbayar. Jangan tidak dicek ya. Dicek perkembangannya, ROI-nya berapa, kita cek hariannya, kita cek 7 hari terakhir, ROI-nya 9, target kita berapa ROI-nya, CPC-nya, kok CP-nya belum turun-turun ya, misal kayak gitu, nanti kita turunkan lagi dengan cara yang nanti di dashboard-nya. Nah, kita cek 15 hari terakhir, terus kita cek campaign promosi yang berjalan itu apa, nanti sudah kita, ternyata harga maksimalnya sudah ini, tapi masih baru karena iklan baru ya, belum maksimal, ROI-nya masih 3. ROI 3 itu jelek, tapi untuk toko-toko baru itu lumayan lah, untuk trafficnya sudah masuk sekitar 858 klik dalam 30 hari terakhir. Ini kayaknya saya update iklan berbayarnya ini belum lama, karena baru 1-2 minggu terakhir, tapi sudah masuk, sudah bagus. Nanti terus pertumbuhan kampanyenya seperti apa, promosinya seperti apa, trennya naik atau turun, kan seperti itu harus kita pahami. Jangan apa-apa dipasrahkan. Kita harus paham dulu sebelum kita mendelegasikan. Ternyata impresinya turun. Ternyata pendapatannya turun. Ternyata pengeluarannya turun. Tapi pendapatannya naik. Nah, ini kan bagus. Tapi ROI-nya sih sudah naik. Tapi CPC-nya masih terlalu tinggi. Nah, ini baru proses perjalanan. Nanti kalau sudah sistem itu sudah mendeteksi dengan baik alur yang kita minta, ya itu akan baik dengan sendirinya. Oke, nah ini terus timbul pertanyaan, kenapa kok diisi 100 juta apa 10 juta? Ya ini cuma kita isi aja, saldonya aja cuma 84 ribuan gitu. Itu cuma biar ngedetek aja. Saya nggak membahas lebih detail iklan berbayar ya. Ini hanya aktivitas apa sih yang kita jalankan kayak gitu loh. Maksudnya aktivitasnya. Nanti kalau untuk iklan berbayar dan lain sebagainya kita bahas di video-video selanjutnya. Terus kita lihat ada
kita kembali ke dashboard lagi, kita lihat ada pelanggaran enggak, ada masalah tidak. Misal kalau kayak gini kok tidak sehat ini kenapa? Ini kita cek juga. Jangan dibiarkan. Kita cek. Terus tingkat pemenuhan cepat masih kurang, berarti kurang cepat prosesnya. Terus kebijakan konten analog ada pelanggarannya di mana. Terus habis itu kita cek produk. Oke. Nah, kita cek di produknya. Setelah produknya kita cek, ada nggak produk yang masuk pelanggaran. Kalau bisa kita benahi. Kalau yang nggak bisa kita benahi ya sudah dibiarkan saja. Terus aktivitasnya lagi upload produk. Cari terus setiap hari itu cari inspirasi produk baru. Kalau kita bermain di banyak produk, di banyak jenis produk. Tapi kalau misal di produk yang itu saja, kita coba re-upload ulang 1-2 kali dengan judul yang baru, dengan tampilan yang baru supaya tidak terdeteksi duplikat dan lain sebagainya. Intinya aktivitas yang ada ini itu akan menjadi nilai plus sistem terhadap toko kita. Dan ini saya juga membuktikan di toko yang baru. Ini toko baru sudah perkembangannya bagus. Apalagi toko yang lama, kalau toko yang lama saya nggak akan bahas lah, nanti malah timbulnya riak dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang gabung di dagangkita.com, inilah aktivitas untuk toko-toko baru. Toko lama apakah beda? Kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau toko yang sudah berjalan bagus itu kebanyakan ribet di urusan orderan. Nah, sebelum kalian ribet di urusan orderan yang banyak, kalian aktivitas-aktivitas kayak gini harus dibiasakan supaya tidak bingung. Pagi-pagi harus ngapain, siang harus ngapain, sore harus ngapain, malam harus ngapain. Jangan bingung. Kalau kebingungan nanti mentok. Habis buka chatting udah nggak ada chatting, orderan nggak ada, udah selesai, hari itu nggak ngapa-ngapain. Atau buka lagi sore. Ya jangan. Aktivitas atau biarkan hidup komputernya tapi seller centernya juga on, sudah login. Kita nggak aktivitas tapi dibiarkan saja, yang penting on seperti ini. Misalnya udah dibiarin, nanti sesekali kita cek supaya nggak hidupkan matikan kayak gitu. Kalau pakai laptop atau pakai komputer ya mungkin listriknya bakal lebih banyak pengeluaran, tapi toko kita selalu terdeteksi aktif. Misal benar-benar nggak ada aktivitas, tapi sebisa mungkin adakanlah aktivitas. Adakan aktivitas, proses secepatnya, terus nanti bisa dicek di menu-menu yang lain. Misal kita pelajari atau kita mau belajar langsung dari sistem, misal ada video-video tentang Lazada University atau Shopee University atau Tokopedia University, itu dipelajari materi webinar kayak gini. Jangan dibiarkan cuman buka habis itu udah jangan. Aktivitas banyak kok, nanti promosi dan lain sebagainya. Semakin berjalannya waktu nanti aktivitas itu semakin padat. Nah, kalau nggak kita biasakan di depan, nanti kita kewalahan. Seperti itu kurang lebih aktivitas yang dilakukan dari pagi sampai malam. Ya pokoknya yang harus kita perhatikan itu kalau sudah masuk di jam aktivitas toko, misal jam 8 sampai jam 5 atau setengah 5 atau jam 4, itu chatting itu harus kita prioritaskan. Pagi hari kita aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti kalau ada orderan langsung sikat, dan lain sebagainya. Proses secepat mungkin, jalankan dengan istiqomah, jalankan dengan konsisten, dan selalu yakin kalau rezeki kita itu hari ini pasti baik, pasti banyak, dan Allah mudahkan semuanya. Ketika kita yakin, kita sudah melakukan banyak hal yang sesuai dengan perintah Allah, misal sholat, zikir, doa, terus menjalankan pekerjaan dengan ikhlas, terus menjalankan sesuai dengan apa yang diminta sistem, kita amanah dan lain sebagainya, rezeki itu akan pelan-pelan datang. Nah, nanti nikmati prosesnya sampai rezeki itu yang ngejar kita. Nah gitu. Kita sekarang ngejar rezeki
bekerja keras untuk di awal, pokoknya udah banting tulang dan lain sebagainya, semua cara kita pakai cara yang bagus, pokoknya semua cara itu punya cara yang bagus. Harapannya suatu hari nanti apa yang kita kerjakan ini kita nikmati dan rezeki itu bukan kita yang ngejar, tapi dia yang ngejar kita. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman yang mau gabung di dagangankita.com, silahkan langsung hubungi admin yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di pojok kanan atas atau pojok kanan kiri bawah, nanti disematkan oleh di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar kalau misal ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Insya Allah sebisa mungkin saya jawab atau teman-teman mentor lain yang akan menjawab. Sukses selalu buat kita semua. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan memberikan yang terbaik untuk upaya usaha yang sedang kita lakukan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.